Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang cerita fantasi. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai cerita fantasi, siapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku kalian untuk mencatat ini ya. Kalau kalian memiliki buku paket, juga silahkan dibuka buku paketnya untuk menemani belajar. Oke, sebelum kita membahas mengenai cerita fantasi, di layar sudah ada tampilan kartun dan juga film yang sudah pernah kalian lihat pastinya. Nah, di yang sebelah kiri itu ada kartun yang berjudul Doraemon. Di sebelah kanan ada film yang berjudul Harry Potter. Oke, kenapa kita melihat ini? Kenapa saya tayangkan ini? Karena dua ini memiliki ciri-ciri yang sama. Kalau kita pernah menonton Doraemon, pasti tidak asing dengan pintu pink yang ada di situ. Nah, itu namanya pintu ajaib. Sedangkan yang di kanan, mereka membawa tongkat. Nah, tongkat ini yang digunakan untuk memberikan sihir. Oke, jadi ada kesamaan di antara keduanya karena dua-duanya ini memiliki kekuatan atau sesuatu yang ajaib. Nah, yang seperti inilah yang dimaksud dengan fantasi. Jadi ada kekhayalan di situ. Oke, berarti cerita fantasi itu disebut juga dengan cerita imajinasi. Lalu sebetulnya apa pengertian dari cerita fantasi atau cerita imajinasi? Dicatat baik-baik ya. Cerita fantasi adalah cerita narasi yang dibangun berdasarkan rekaan atau dibuat-buat dan menonjolkan imajinasi atau daya khayal. Jadi di dalam cerita fantasi, contohnya tadi Doraemon dan juga Harry Potter, itu pembangunan ceritanya berdasarkan rekaan atau dibuat-buat. Jadi tidak mungkin ada sungguhan hewan robot kucing yang memiliki pintu ajaib yang bisa membawa kita kemana-mana. Nah, itu pasti dibuat-buat. Dan juga ada sisi imajinasi yang ditonjolkan dari cerita itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri cerita fantasi. Oke, di layar sudah ada beberapa ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ide cerita. Ide cerita di cerita fantasi itu berdasarkan daya khayal penulis, jadi bukan berdasarkan kisah nyata. Yang kedua, alur. Alur atau jalannya cerita itu biasanya kalau di cerita biasa masuk akal. Misalnya alurnya maju atau mundur, kayak gitu. Kalau di cerita fantasi itu si penulis bisa membuat ceritanya menjadi tidak masuk akal. Misalnya tiba-tiba ada dunia khayal di situ dimasukkan ke kehidupan nyata. Contohnya tadi Doraemon. Nah, selanjutnya tokoh. Tokoh di cerita fantasi itu sedikit berbeda dengan cerita yang biasa karena tokohnya biasanya memiliki karakter yang unik, punya sifat atau sikap yang unik. Misalnya memiliki kekuatan khusus seperti itu. Nah, penguat unsur di cerita fantasi biasanya ada yang dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Nih, misalnya dia memiliki kekuatan tertentu karena dia baru saja meminum sebuah ramuan. Nah, ramuannya itu juga dihubungkan ke ilmu pengetahuan. Jadi kadang-kadang tingkat khayalnya di cerita fantasi itu juga masih ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan karena yang buat itu dia berusaha untuk agar pembaca itu mendapatkan kesan khayal tapi juga nyambung secara pengetahuan kayak gitu. Nah, selanjutnya amanat. Amanat itu sama dengan pesan. Jadi di cerita apapun, termasuk cerita fantasi, pasti memiliki pesan untuk pembaca. Selanjutnya, penyajian. Cerita fantasi itu disajikan dengan cara deskriptif.
Nah, dulu sudah pernah belajar tentang teks deskripsi, jadi sudah paham ya bahwa cara penyajian deskriptif itu maksudnya kata-kata atau cerita di cerita fantasi itu disuguhkan agar pembaca itu seolah-olah masuk ke dalam ceritanya, jadi secara deskripsi. Oke, tugas kalian sekarang. Silakan berikan satu contoh cerita fantasi yang pernah kalian baca atau tonton. Ceritakan secara singkat dan tulis kenapa itu bisa termasuk ke dalam cerita fantasi. Pasti kalian pernah menonton film kartun, menonton film barat atau film Indonesia, atau membaca buku, atau mendengarkan cerita dari orang tua kalian atau teman kalian yang sifatnya itu khayal. Nah, silakan ceritakan itu secara singkat dan ketika kalian berpikir bahwa itu cerita fantasi, kasih alasan kenapa itu termasuk dalam cerita fantasi. Sebagai contoh supaya kalian paham dan mengerti tentang tugasnya, ini ada contoh pengerjaan tugasnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Saya pernah menonton salah satu episode di kartun Upin Ipin. Di cerita itu mereka berubah menjadi jam. Ceritanya khayal karena tokoh manusia di situ berubah menjadi jam. Di situ juga ada perpaduan kehidupan nyata biasa dan dunia khayal. Oleh karena itu, cerita Upin Ipin pada episode mereka berubah menjadi jam termasuk ke dalam cerita fantasi. Nah, ini contoh tugasnya. Singkat saja ya, seperti ini, dan selamat mengerjakan. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian pada video ini dan juga materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.